Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1531. Oh, apakah perusahaan sudah terdaftar? Tepat pada saat ini, mobil lain keluar dari blok tepat pada saat ini. Pintu terbuka untuk mengungkapkan sosok yang sudah lama tidak dilihat banyak orang, Carl Quinlan. Dia terlatih-tatih. Perban dan gips menutupi seluruh tubuhnya. Pengikutnya di belakangnya membawa karangan bunga putih. Terlihat sangat tidak pada tempatnya di acara yang begitu bahagia. Ivene dan yang lainnya menyipitkan mata ketika mereka melihat Carl. Tidak yakin mengapa dia ada di sini. Harvey, di sisi lain, mengalihkan pandangannya dari layar dan memperhatikan Carl sambil tersenyum. Tuan Quinlan, apakah kau siap untuk kembali lagi? Betul sekali. Ekspresi Carl dipenuhi dengan kesombongan dan dominasi. Ketakutannya terhadap Harvey telah hilang sejak saat itu, dan hanya kecenderungan playboy-nya yang kaya yang masih tersisa. Dia berjalan ke arah Harvey di aula dan berteriak dengan angkuh. Aku masih ingat semua yang terjadi di rumah sakit dan tempat parkir. Setiap kali aku bermimpi, aku hanya melihatmu berlutut di depanku. Lagi pula, semua anggota tubuhku patah olehmu. Tapi yakinlah, aku orang yang beradab. Aku tidak akan membuatmu kesulitan di hari yang begitu besar. Aku datang ke sini untuk dua hal. Aku datang untuk melihatmu membodohi diri sendiri dan Sky Corporation hari ini, dan memberimu hadiah yang besar dan kuat. Kau adalah orang yang membuatku lolos dari maut sebelumnya. Itulah sebabnya aku bisa melihatmu gagal hari ini. Wajah Carl penuh dengan kebencian. Ketika Carl mengetahui bahwa Harvey sebenarnya adalah Pangeran York sendiri, dia pikir tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Ternyata, Harvey akan segera menemui ajalnya. Carl bertepuk tangan. Segera setelah itu, beberapa pria berjas keluar dari mobil. Mereka mengeluarkan banyak laptop dan membuka bagasi mobil. Segera, kantor keliling didirikan. Harvey, bagaimanapun, hanya menyaksikan semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ekspresinya membuat Carl tertawa terbahak-bahak. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah para jenius finansial yang aku undang dari Wall Street. Aku mendatangkan mereka ke sini untuk satu dan hanya satu alasan. Untuk menggunakan keterampilan teknis mereka yang luar biasa untuk mengendalikan saham Sky Corporation. Para jenius ini dibayar $1 juta setiap hari. Tetapi aku membayar mereka 2 kali lipat untuk mendatangkannya ke sini. Hanya untukmu. Anggap saja sebagai hadiah kecil untuk memberi selamat kepadamu atas pendaftaran perusahaanmu. Bagaimana? Apa kau senang? Apa kau puas dengan hadiahku? Harvey menjawab dengan tenang. Kau mempekerjakan beberapa orang Amerika hanya untuk menjual kosong saham. Apa kau sudah gila? Tentu saja tidak. Misalnya, aku akan menginvestasikan $7,6 juta sekarang untuk membeli saham kosong. Carl melambaikan tangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang. Para jenius keuangan mulai mengetik dengan marah di laptop. Hampir pada saat yang sama, garis merah pada grafik yang secara bertahap meningkat di tampilan aula tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merosot ke bawah. Beberapa detik kemudian, garis turun hampir 10%. Hahaha. Harvey York. Aku sudah menghancurkan 10% dari nilai pasar perusahaanmu hanya dengan $7,6 juta. Apa kau senang? Apa kau dipenuhi dengan sukacita? Sini. Pesan di sini jika ada di antara kalian yang ingin menghancurkan pasar lebih keras lagi. Bagaimanapun, kita semua akan menjadi kaya dengan membeli saham kosong. Hahaha. Duar. Tetapi sebelum Carl selesai berbicara, Harvey maju selangkah dan tiba-tiba muncul di depannya dalam sepersekian detik. Bab 1532. Carl secara tidak sadar ingin mundur selangkah. Tetapi tidak mungkin baginya untuk lebih cepat dari Harvey. Sebelum dia bisa bereaksi, Harvey sudah ada di depannya. Dia berseru dengan panik, "Harvey,
Kita semua adalah orang beradab di sini. Kau. KRAKK. Tangan kiri Harvey memegang leher Karl saat Karl berbicara. Seketika, Karl bisa mencium bau kematian di sana-sini. Karl tahu betul bahwa jika Harvey hanya meremas tangannya sedikit saja, Karl akan mati. Karl tidak mau ditebang oleh pria yang begitu dekat dengan kehancuran. Matanya berkedut, tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Apa? Apa kau akan membunuhku, Pangeran York?" Karl tertawa dingin. "Maka lakukanlah. Aku yakin kau akan bisa membunuhku hanya dengan meremas tanganmu. Tapi saat aku mati, keluarga Quinlan dari Georgia tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Jika kau tidak mengakhiri hidupku sekarang, aku akan memanfaatkan orang-orang di sekitarmu cepat atau lambat. Aku dengar istrimu dan adik iparmu adalah wanita cantik. Aku cukup tertarik pada wanita akhir-akhir ini. Jika kau tidak membunuhku sekarang, aku akan mengirim orang untuk merawat mereka malam ini. Aku akan makan 100 pil biru dan membuat hidup mereka seperti neraka." Hahaha. Karl bertahan dalam mengatasi Harvey. "Lakukan kalau begitu. Dasar kotor. Bunuh aku. Apa kau tidak berani? Bunuh aku di depan semua orang jika kau punya nyali untuk melakukannya." Pada hari pertama pencatatan Sky Corporation, CEO langsung mencekik seseorang sampai mati. "Apa pendapatmu tentang tajuk berita ini? Ketika itu terjadi, aku khawatir kau akan selesai bahkan tanpa bantuan Tuan Flynn dan yang lainnya." Karl sangat arogan, mengacungkan jari angkuh pada Harvey. Tangan kiri Harvey sedikit menegang. CEO York. Evene maju selangkah saat dia menyadari niat membunuh datang dari Harvey. Dia khawatir. Namun, bukan berarti Harvey berpotensi membunuh Karl. Terlalu banyak orang dengan peralatan rekaman yang hadir. Jika Harvey menyebabkan korban besar, itu akan menjadi bencana bagi Sky Corporation. Nilai pasar mereka sudah turun 10%. Jika mereka terus berjalan, nilainya akan turun semakin anjlok. Karl Quinlan. Karena kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Pada akhirnya, Harvey tidak membunuh Karl. Sebaliknya, dia melemparkan Karl ke tanah. Tapi yakinlah, aku akan menyelesaikan skor denganmu setelah hari ini. Mata Karl berkedut pada tatapan mengintimidasi Harvey. Mulutnya menjadi kering seperti sabana. Dia ingin membuat Harvey lebih marah, tetapi dia hanya bisa kembali ke kerumunan dengan ekspresi sedikit sedih. "Aku tidak berpikir Harvey bisa mentolerir sebanyak ini. Bahkan setelah semua ini, aku tidak bisa membuatnya terbakar." Karl mencengkeram lengannya yang patah dan menghela napas. "Tidak masalah, Tuan Quinlan. Itu baru prolognya. Pertunjukan utama bahkan belum dimulai. Hari ini, Sky Corporation ditakdirkan untuk dihapus dari pasar." Faye memelototi Harvey dengan dingin dari kejauhan. "Tuan Quinlan, nilainya turun 10% saat kau hanya bermain-main. Ketika Tuan Flynn dan yang lainnya menjadi serius, siapa yang tahu berapa banyak uang yang tersisa?" Hari ini, Harvey ditakdirkan untuk bangkrut. Teman-teman wanita di samping Faye semuanya tersenyum menghina setelah mendengar kata-kata itu. Mereka menembak Harvey dengan ejekan. Penggali emas seperti mereka paling meremehkan orang miskin. Nama Pangeran York memiliki banyak kekuatan sebelumnya, tetapi sekarang, dia menghadapi Tuan Flynn. Dia juga menentang Tuan Flynn di pasar keuangan. Tidakkah dia tahu bahwa Hong Kong adalah pusat keuangan dari seluruh distrik timur yang jauh? Jika Tuan Flynn menghendakinya, dia bisa menemukan 100 cara untuk mengejutkan perusahaan Harvey. Bab 1533. Hampir pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna merah muda muncul. Penampilannya menarik setiap orang yang terlihat. Mobil itu diparkir di pintu masuk Sky Corporation. Ketika pintu terbuka, dua orang keluar. Keduanya berbaju merah. Yang satu tampak lembut dan anggun, yang lain muda dan memesona. Tapi tidak peduli bagaimana orang melihat mereka, mereka berdua adalah Dewi. Mereka tidak lain adalah Mandy dan Cynthia.
Siapa wanita cantik ini? Beraninya mereka datang dan mendukung Sky Corporation seperti ini. Apa mereka gila? Atau apa mereka memiliki latar belakang yang kuat? Yang itu Mandy Zimmer, putri keluarga Zimmer dari Salt Lake. Harvey adalah suaminya yang tinggal menumpang. Yang lain pasti adik iparnya. Mereka terlihat sangat cantik. Sayang sekali mereka mati otak. Apa mereka tidak pernah mendengar pepatah itu? Suami dan istri itu seperti burung. Mereka akan terbang terpisah ketika masalah besar datang. Keluarga Zimmer dari Salt Lake baru-baru ini membentuk sebuah keluarga lagi. Aku dengar kakek Zimmer bangkit kembali bersama keluarganya. Tetapi kemudian seseorang dalam keluarga memutuskan untuk datang ke sini dan membela suaminya. Apa dia tidak tahu konsekuensi dari menyinggung Star Chaebol dan 4 keluarga teratas dari Hong Kong? Penampilan Mandy dan Cynthia telah mengubah suasana tempat itu. Tepat ketika Mandy melangkah maju ke pintu masuk Sky Corporation, dia berbalik dan dengan tenang melihat semua orang di belakangnya. Aku telah memutuskan untuk menggunakan semua aset Regency Enterprise untuk meningkatkan saham Sky Corporation. Efektif segera. Mandy mengeluarkan ponselnya dan menelepon di depan semua orang. Setelah panggilan telepon, pandangan semua orang beralih ke layar. Saham Sky Corporation yang ditekan dan dipersingkat tiba-tiba memiliki jutaan dolar dana masuk. Garis datar segera meroket di layar. Saham Sky Corporation langsung berubah merah setelah jutaan dolar diinvestasikan. Mereka telah meningkat 5% penuh. Itu adalah pertempuran siapa yang menginvestasikan lebih banyak uang. Dan Mandy jelas-jelas mengeluarkan lebih banyak uang daripada Carl. Tidak peduli berapa banyak saham yang dikorsletingkan oleh Carl, Mandy akan membelinya kembali. Ekspresi kerumunan berubah saat melihatnya. Investasi bernilai jutaan dolar hampir tidak berarti apa-apa. Peningkatan 15% tidak memengaruhi siapapun. Otoritas mutlak dan penindasan Star Chaebol dan 4 keluarga teratas dari Hong Kong yang dibentuk bersama segera dicabik-cabik oleh Mandy. Para investor pasar saham tentu saja sangat serakah. Jika Sky Corporation tidak memiliki peluang saham mereka menjadi merah, para investor tidak akan ragu untuk mengikuti dan membeli dalam jangka pendek. Tetapi karena saham Sky Corporation telah berubah menjadi merah, tentu saja akan ada investor yang membeli jangka panjang. Sederhananya, strategi pasti gagal. Harvey telah gagal. Wajah Peter dan Carl nampak muram. Pengeluaran Carl sebesar 7,6 juta dolar sia-sia. Di dalam kerumunan, Quinn tersenyum dingin pada acara yang sedang berlangsung. Beberapa anggota keluarga Zimmer di sampingnya menggertakkan gigi. Apa mereka berdua masih menjadi bagian dari keluarga kita? Apa mereka tidak tahu tentang perintah Pangeran Jin? Beraninya mereka mendukung Harvey York. Mereka bunuh diri. Tentu saja. Keluarga Zimmer takut Mandy akan menyeret mereka bersamanya. Quinn, di sisi lain, hanya berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Dia takut jika Mandy akan naik pangkat lagi, tetapi dia tidak berani menentang keinginan Pangeran Jin untuk menikahi Mandy dengan keluarganya di Mordu. Dan sekarang, kesempatan itu muncul dengan sendirinya pada Quinn. Di aula Sky Corporation, Harvey melihat dengan tenang pada saham yang memerah di layar. Kakak ipar, apa kau tidak tergerak? Cynthia memegang tangan Mandy sambil meletakkan keranjang bunga yang indah di sisi pintu masuk, tersenyum hangat padanya. Kakak dan aku telah bersiap selama 3 hari penuh secara rahasia untuk mendukungmu hari ini. Kakak berurusan dengan keluarga Zimmer, bertindak seolah-olah dia ingin memutuskan semua hubungan denganmu sekali dan untuk selamanya. Tetapi pada kenyataannya, dia sedang mencari cara untuk mentransfer semua aset Regency Enterprise kepadamu. Kami melakukan segalanya hanya untuk membelamu hari ini. Jika Regency Enterprise tiba-tiba bangkrut, maka kau bertanggung jawab untuk merawat kami, kakak ipar. Senyum Cynthia melebar. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menjaga kalian berdua. Harvey membalas senyumannya. Tatapannya kemudian beralih ke arah Mandy. Ini bukan masalah besar, kau tidak harus datang. Saat kau mengetahui identitas suamimu,
Kau seharusnya tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Harvey sangat berharap Mandy tidak datang ke sini hari itu. Bagaimanapun, airnya mengalir dalam. Harvey punya alasan untuk melakukan semuanya sendiri. Matthew dan yang lainnya pasti akan memberikan semua yang mereka miliki. Apa itu untuk dendam pribadi atau untuk pasar bakut. Belum lagi, Star Chaebol, Sel Naga, Longman, dan keluarga Jin berada di balik semua ini. Setiap gerakan tergesa-gesa, dan mereka mungkin akan menjadi abu. Bahkan identitas Pangeran York mungkin tidak menjamin kemenangan. Menikah selama sehari membawa 100 hari rahmat. Menikah selama 1000 hari membawa cinta lebih dalam dari dasar laut. Mandy tertawa. Jika aku tidak datang ke sini hari ini, apa aku berhak untuk tetap sebagai istrimu? Mandy melirik Yvonne, berdiri tidak terlalu jauh darinya. Yvonne membalas dengan tatapan bingung. Tepat setelah itu, Mandy berdiri di samping Harvey. Ini adalah suaminya, dan dia sangat luar biasa. Jika Mandy tidak berdiri di sampingnya, akan ada lautan yang penuh dengan orang lain yang akan melakukannya. Cynthia mengungkapkan ekspresi aneh pada kejadian ini, tapi dia hanya menghela napas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak jelas apa Mandy mengetahui pikiran adiknya, tapi dia mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Cynthia. Lilian akhirnya tiba dan berdiri bersama para Zimmer, sambil ditutupi dengan permata mahal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya hari itu sederhana, dan itu adalah untuk melihat bagaimana Harvey akan berakhir. Akan baik-baik saja jika Harvey bangkrut. Jika tidak, maka dia perlu memikirkan rencana untuk mendapatkan aset bernilai miliaran dolar atas namanya. Ketika dia melihat Mandy dan Cynthia membela Harvey, pandangannya menjadi gelap. Dia langsung pingsan. Selesai. Sudah selesai. Kami selesai untuk kali ini. Peter dan yang lainnya menatap dua kekasih di depan mereka, penuh keintiman dan rasa hormat. Karena itu, wajah mereka menjadi sedingin es. Peter mendengus. Sepertinya Pangeran York telah menggunakan semua sumber dayanya. Untuk berpikir dia akan mengorbankan istri dan adik iparnya untuk reputasi kecil. Peter membuat panggilan telepon. Transfer 150 juta dolar. Pemasaran. Lakukan sekarang. Jangan beri belas kasihan. Di samping, Carl menyeringai licik. Seperti yang diharapkan dari kekejaman wakil Lee. Membuang 150 juta dolar sekaligus. Meskipun 7,6 juta dolarku melayang, sepertinya uang Mandy akan berubah menjadi abu juga. Peter tertawa dingin. Aku telah menyiapkan aset cadangan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Jika seseorang berani menyelamatkan situasi, aku akan menyerang pasar lagi. Aku tidak akan membiarkan belas kasihan untuk pertunjukan besar hari ini. Setelah Peter selesai berbicara, garis di layar segera turun lagi dan kehilangan sekitar 30% dari nilai pasar. Kerumunan tersenyum mengejek melihat kejadian itu. Bab 1535. Saat layar menunjukkan turunnya nilai pasar, suara raungan mobil lain bergema dari jalan sekali lagi. Sebuah mobil yang sangat tua terlihat perlahan bergerak menuju Sky Corporation sebelum parkir di pintu masuk. Mobil itu tampak seperti akan runtuh sebentar lagi. Faye dan orang-orangnya memandangnya dengan jijik. Harvey benar-benar putus asa. Selain istri dan adik iparnya, dia pasti tidak menemukan orang lain untuk membelanya. Dia membiarkan seseorang yang mengendarai mobil seperti itu untuk mendukungnya. Apa ini? Apakah ini lelucon? Penghinaan melukis wajah Carl dan Peter. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berjas keluar dari mobil. Seorang pria tampan dan seorang wanita memesona berdiri di kedua sisinya, Avel dan Rosalie Naiswell. Sane Naiswell menyatukan tangannya dan berkata, pada hari yang begitu besar, keluarga Naiswell ingin mengucapkan terima kasih kepada Sky Corporation atas dukungan mereka baru-baru ini. Ini tidak cukup untuk membalas kebaikanmu, tapi ini 300 juta dolar sebagai hadiah kecil untuk memberi selamat kepada Pangeran York. Dengan menjentikkan jarinya, garis pada layar meroket sekali lagi.
Nilai pasar telah turun 30% sebelumnya, tetapi kemudian meningkat 20%. Sederhananya, investasi 150 juta dolar Peter sia-sia. Kerumunan ternganga pada garis yang berfluktuasi lebih dari monitor detak jantung. Benar-benar terkejut. Orang-orang yang hadir baik kaya atau berpengaruh. Tidak mengherankan bahwa setiap orang di sini memiliki setidaknya jutaan dolar aset. Mereka biasanya akan melakukan perdagangan senilai ratusan juta juga. Tetapi melihat uang yang baru saja menghilang ke udara sudah cukup untuk mengejutkan hati mereka dan mencekik mereka hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Apa keluarga Naiswell cari mati? Peter dan Carl bertukar pandang. Sama terkejutnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya keluarga kelas 1 yang tersisa di Bakut, keluarga yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi keluarga teratas, akan datang dan mendukung Harvey selama situasi yang begitu mengerikan. Sane bahkan mentransfer aset senilai 300 juta dolar, jauh lebih banyak daripada saham Harvey. Mereka tidak hanya sekedar berurusan dengan aset dan pasar. Bahkan, tindakan mereka menunjukkan sikap mereka terhadap Star Chaebol dan 4 keluarga papan atas dari Hong Kong. Yang lain mati rasa karena shock. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Naiswell akan datang dan membantu Harvey ketika dia berada di ambang kebangkrutan. Sane bahkan membawa serta 2 penerus terpentingnya. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, keluarga 3 orang berjalan ke aula. Pangeran York, keluarga Naiswell tidak dapat memberimu sesuatu yang istimewa untuk membuat perusahaan publik hari ini. Anggap saja 300 juta dolar sebagai tanda kecil penghargaan kami. Aku rasa itu membuat kami menjadi salah satu pemegang saham Sky Corporation sekarang. Kami pada dasarnya keluarga. Sane mendekati Harvey dan mereka berjabat tangan. Rosalie memelototi Mandy dan Ivene dengan tatapan tajam. Lalu dengan dingin berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Avel berjalan menuju Harvey dan membungkuk dalam-dalam. Pangeran York, aku telah mengubah keuntungan yang kami ambil dari rumah antik Flynn menjadi uang, tetapi kami tidak terburu-buru untuk bermain. Kita akan melihat bagaimana mereka menyerang pasar dan mengikutinya. Lagi pula, itu semua uang dari toko antik Flynn. Aku tidak terlalu peduli berapa banyak yang aku buang. Buang. Avel berseru sembrono.